Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ilham Alimuddin, dosen pengampu mata kuliah Kewirausahaan Kampus C. Tridharma Nusantara, kampus yang berkarakter dan beride. Kali ini kita akan bincang-bincang sharing mengenai tentang bisnis. Ya, sejak pandemi kemarin itu trennya orang anak muda ataupun orang-orang yang di luar sana itu sudah banyak yang mau berkarir atau mau merintis di dunia bisnis atau menjadi seorang entrepreneur. Nah, itu secara perlahan sudah mulai bergeser. Yang dulunya anak-anak muda kita di baik di kampung maupun di kota, yang dulu yang mau jadi PNS, kemudian polisi, tentara, itu secara perlahan itu sudah mulai bergeser. Nah, kenapa negara kita ini sangat membutuhkan anak-anak muda untuk membangun bisnis? Ya, sekali lagi lain adalah untuk membantu perekonomiannya kita. Semakin banyak bisnis yang dibuka, semakin banyak lowongan pekerjaan yang akan dibuka, semakin banyak orang mendapatkan pekerjaan, dan perputaran perekonomian itu juga semakin baik. Nah, dibanding negara-negara tetangganya kita, ya kita masih kekurangan dengan jumlah penduduk yang sangat banyak ini. Kita masih kekurangan entrepreneur atau para pelaku bisnis. Nah, menariknya bisnis ini ada dua kutub sebenarnya. Ya, menurut saya ada dua kutub ini tentang bisnis, orang yang belajar tentang bisnis. Pertama adalah ada kutub yang mengandalkan dari pengalaman, ya. Kemudian yang kedua ada kutub atau mazhab yang mengandalkan tentang pembelajaran, ya. Nah, kutub yang berdasarkan pengalaman ini saya mungkin tokohnya itu adalah Bob Sadino. Ya, kalau Anda tahu tentang Bob Sadino almarhum, dia salah satu tokoh bisnis yang sangat mempengaruhi juga anak muda. Yang kalau kemana-mana itu baik kalau dia diundang ke istana atau di televisi itu dia selalu pakai celana pendek. Ya. Menariknya Bob Sadino itu ya dia jenjang pendidikannya itu sangat rendah, mungkin dia hanya tamatan SD. Kemudian juga ada Susi Pujiastuti, mantan Menteri Kelautan, yang dia berkarir di bisnis penerbangan dan banyak juga bisnisnya. Mungkin juga di daerah kalian itu banyak orang yang tidak ada sekolahnya, tapi dia memiliki banyak sekali unit-unit bisnis, seperti itu. Dia tidak pernah belajar tentang bisnis dan seterusnya, tapi dia mampu membangun jaringan bisnis yang memadai. Nah, kemudian ada kutub di sebelah, ya mungkin kita pakai jalurnya kayak Thohir mungkin ya, atau Sandiaga Uno, ataupun orang-orang yang memang pendidikannya mulai dari S1-nya, S2-nya, S3-nya misalnya, itu memang dia di dunia bisnis, seperti itu. Nah, mana yang lebih efektif? Apakah kita tidak usah banyak teori, kita tidak usah terlalu banyak mempelajari tentang bisnis? Ya, lakukan saja, praktekkan saja. Nah, sebagaimana ajaran dari Bob Sadino yang ketika selalu ditanya oleh mahasiswa ataupun orang-orang atau masyarakat tentang bagaimana sih kiat-kiat menjadi seorang bisnis atau bisnis apa yang bagus menurut Bob Sadino. Nah, apa yang dikatakan oleh Bob Sadino? Bisnis yang bagus adalah bisnis yang dijalankan, bukan bisnis yang dipertanyakan. Nah, artinya Bob Sadino menginginkan jangan terlalu banyak memikir. Action, laksanakan segera apa idenya, laksanakan. Jangan menunggu yang ideal, kan itu kan tidak akan jalan kalau Anda menunggu yang sempurna, seperti itu. Nah, di kutub sebelah justru mengatakan prinsipnya adalah bisnis yang bagus adalah bisnis yang direncanakan, ya.
Gagal merencanakan sama halnya merencanakan kegagalan, sehingga di situ pentingnya tentang konsep bisnis sebelum kita memulai. Seperti itu. Itu dari yang kutub kutub yang pembelajar ya, yang di dunia pendidikan yang memahami bisnis itu berdasarkan pengetahuan, bukan berdasarkan pengalaman. Nah, bagi saya itu cukup saya mengambil dua kutub ini. Saya mungkin berada di kutub tengah ya. Saya percaya bahwa bisnis yang hanya direncanakan tanpa action itu sama dengan nol. Ya, bisnis yang direncanakan di atas kertas tanpa dilakukan actionnya, tanpa dilaksanakan, itu hanya sama dengan dokumen saja. Nah, begitupun juga kalau kita hanya mengandalkan tanpa punya pengetahuan tentang bisnis, kemudian kita menjalankan bisnis, ya sama halnya juga kalau kita merencanakan kegagalan kita. Nah, menurut saya ini kita harus berada di tengah-tengahnya ya. Nah, kalau kita merencanakan sesuatu, ya jangan juga terlalu ideal, jangan juga terlalu sempurna, karena pasti tidak akan sempurna. Atau kita terlalu banyak sekali menghayal, nanti jatuh, nanti bangkrutkan, dan seterusnya. Nah, itu kan tidak akan jalan. Seperti itu, yang semaksimal mungkin kita harus mempelajari. Ya, kalau kita merasa sudah cukup, ya kita action, laksanakan apa yang kita mau lakukan, ya seperti itu. Nah, biasa saya tanya juga sama mahasiswa saya, kalau seandainya misalnya saya kasih Anda uang 200 juta, Anda mau apakan itu uang? Ya, ada yang mengatakan, saya ingin membangun bisnis kos-kosan, saya ingin membangun jasa kursus, saya ingin membuat sekolah, dan seterusnya. Nah, menurut saya, yang Anda harus hindari dengan umur yang masih muda seperti kalian, jangan sekali-kali mengambil bisnis kos-kosan. Ya, kenapa? Kira-kira. Nah, ada yang protes tadi, Pak, itu kan bisnis kos-kosan, kita tinggal tidur saja, tinggal duduk saja, kita mendapatkan passive income, seperti itu. Oke, betul. Nah, tapi pertanyaannya adalah, berapa banyak orang yang bisa dipekerjakan dengan bisnis kos-kosan? Seperti itu. Nah, oke lah, kau punya misalnya 300 kamar, berapa banyak yang bisa kau kerjakan orang? Sedikit kan? Nah, salah satu tujuan mulia dari bisnis itu adalah itu mempekerjakan orang. Jadi Anda dengan usia yang masih muda seperti ini, yang masih energi, ya seharusnya itu membuka bisnis yang berbasis produksi atau berbasis yang banyak mempekerjakan banyak orang. Nah, itulah kenapa seorang entrepreneur itu dianggap sebagai hero, dianggap sebagai pahlawan. Ya, karena dia orang pekerjakan itu dia banyak dihidupi. Jadi bukan cuma satu orang yang dihidupi, tapi dia menghidupi keluarganya, istrinya, anaknya, mertuanya, orang tuanya, dan seterusnya. Ya, seperti itu. Makanya itu pengusaha itu dianggap sebagai seorang pahlawan, ya, pahlawan. Saking mulianya itu seorang pebisnis. Jadi menurut saya itu bisnis kos-kosan itu cocoknya misalnya kalau kita sudah membangun bisnis yang banyak, ya kita membangun aset dengan bisnis kos-kosan. Atau kita sudah tua, sudah pensiun, itu menurut saya cocok sekali. Tapi kalau kita yang masih penuh energi, yang masih anak muda, masih punya tenaga dan seterusnya, saya sangat menyarankan jangan bisnis kos-kosan. Ya seperti itu. Ya karena kenapa tadi? Ya tadi kita memiliki tujuan yang mulia. Ya, kalau dulu saya mengistilahkan itu, saya waktu masih mahasiswa yang sangat idealis itu ingin menghapus kemiskinan di dunia ini. Seperti itu. Tapi itu kan mustahil ya. Tapi kan minimal kita berusaha untuk di sekitar kita itu kita mampu memberdayakan orang-orang yang ada di sekitar kita.
seperti itu. Nah, banyak juga alasan kenapa sih banyak orang yang tidak mau terjun di dunia bisnis ya. Mari kita sama-sama mendiskusikan apakah itu karena karena mindset, kemudian atau karena dia tidak punya skill, atau dia tidak punya relasi, atau faktor lingkungan, ya seperti itu. Nah, seringkali orang ketika ditanya kenapa sih kau tidak mau bangun bisnis, ya kenapa sih kau tidak mau berbisnis, ingin menjadi karyawan BUMN, kemudian mau jadi PNS dan seterusnya, ya ada juga selalu banyak yang mengatakan ya karena tidak ada modal, ya tidak ada modal. Nah, itu sebenarnya bisa dibantah ya, karena berdasarkan dari hasil bacaan saya, kemudian juga pengalaman saya melihat beberapa pengusaha-pengusaha yang sukses, itu justru dia membangun bisnis itu dengan biaya yang sangat minim ya. Jadi modal yang kita artikan di sini adalah biaya ya, dalam bentuk uang. Jadi kan banyak orang mengartikan sebagai modal itu bisa dari modal pertemanan, modal sosial, kemudian modal yang lain. Nah, coba Anda cek, saya menarik sekarang ini skemanya, ada namanya bisnis vanilla hijab. Itu beberapa 10 tahun yang lalu kalau tidak salah, saya melihat di tayangan Kick Andy, itu bagaimana dia menjelaskan ini dia membangun bisnisnya dengan modal yang sangat minim ya. Jadi saya juga tidak percaya kalau ada bisnis dimulai itu dari nol. Setahu saya itu bisnis ya yang dimulai dari nol itu cuma di SPBU Pertamina. Jadi minim biaya lah ya. Jadi skemanya dia begini, bisnis vanilla hijab. Nanti Anda silakan searching bagaimana vanilla bisnisnya vanilla sampai sekarang ya, itu sudah kalau tidak salah sudah 10 tahun. Idenya dia berangkat dari karena dia punya kebiasaan sama orang tuanya, sama mamanya, ini si cewek pergi selalu di pasar ya, selalu pasar. Setiap di pasar dia selalu itu lewati penjual toko kain yang ada di dekat pasar itu. Nah, jadi dia muncul ide bagaimana kalau saya cari model hijab yang kekinian, kemudian saya tanyakan di penjual kain itu berapa harga kainnya per meter, apa bahannya, jenisnya dan seterusnya. Kemudian saya cari model hijab, kemudian ternyata kebetulan juga di situ ada, kalau saya tidak salah tetangganya, ataukah yang tukang jahit keliling itu yang selalu lewat depan rumahnya. Jadi dia bekerja sama dengan itu. Nah, bisa tidak kau menjahit hijab seperti ini dengan model seperti ini? Oh, ternyata bisa. Nah, apa yang dilakukan? Dia pasang modelnya, gambarnya di Instagram, kemudian pasang harga, dia jelaskan jenis kainnya seperti ini dari hasil tanyanya tadi di penjual kain. Nah, kemudian dia posting, ada orang pesan, bayar, transfer, pre-order kan, pre-order, transfer. Nah, dia terima uangnya, dia beli kainnya di pasar, kemudian kain tersebut dia bawa ke tukang jahit, itu jadi dia kirim. Nah, pertanyaannya, mana modalnya? Seperti itu. Apa modalnya? Modal apa yang dia gunakan? Ya paling modal kuota saja ya, dengan ongkos pergi ke pasar. Jadi tidak ada. Dan karena sekian banyaknya peminatnya itu jilbab itu sampai sekarang sudah berbentuk industri, itu sampai ratusan bahkan ribuan yang sudah dia produksi dari hasil idenya awal mulanya itu tadi. Dan menurut saya banyak sekali pengusaha-pengusaha itu ya berbisnis yang dengan minim sangat mudah. Nah, tergantung sebenarnya idenya. Nah, sama juga misalnya, anggaplah kau punya ide besar, ya, anggap kau punya ide besar dan tervalidasi, sudah lakukan riset dan seterusnya, tetapi tidak punya modal. Nah, kau punya teman, kau punya keluarga,
yang bisa kok ajak dia kerjasama dengan sistem bagi hasil, ya, dengan hitam di atas putih. Ya, sekali lagi jangan berbisnis dengan temannya siapapun itu, mau keluarganya, adiknya, tanpa ada hitam di atas putih. Itu sangat penting. Ya, karena kenapa? Mungkin saja dari awalnya itu ya tidak ada konflik, tapi kalau sudah banyak nih hasilnya, ada uangnya, ini gara-gara uang, biasa orang itu sudah berkelahi. Makanya harus jelas, hitam di atas putih aturannya, ya bahkan kalau perlu di notariskan seperti itu. Nah, Anda punya ide seperti itu, ada temanmu punya uang 50 juta misalnya, kau punya ide, ya Anda bisa sharing, kerjasama, itu bisa. Nah, ataukah juga kalau tidak mau ya pinjam di keluarga, kalau mau tidak mau bareng Anda, nah pinjam di keluarga, kalau tidak mau pinjam keluarga ya cari ada kredit usaha rakyat. Kalau bisa kur juga ya ada CSR misalnya, atau CSR di perusahaan-perusahaan BUMN. Dan masih banyak sekali sebenarnya pembiayaan yang kita bisa dapatkan dengan bunga rendah atau profit sharing yang sangat rendah seperti itu. Nah, sebenarnya ya sekali lagi tergantung dari kita sebenarnya mau berbisnis atau tidak. Sekali lagi, kalau Anda juga mau jadi pengusaha, jadi jangan cuma sampai mau jadi pengusaha, Anda harus menjadi pengusaha yang autopilot. Nah, setahu saya itu tingkatan pengusaha itu ada banyak, sama dengan pedagang, ya, mungkin dari pedagang, kemudian pengusaha kecil-kecilan, besar-besaran, kemudian pengusaha ya sampai yang autopilot, ya, yang paling puncak itu autopilot. Bahkan ada yang mengatakan kalau jangan sampai autopilot juga, tapi Anda menjadi seorang investor, ya, seperti itu. Nah, apa yang dimaksud dengan pengusaha autopilot atau bisnis yang autopilot? Bisnis autopilot itu ya kita lihat dari kata dasarnya dari auto dan pilot. Jadi auto ini artinya otomatis, kemudian pilot itu biasanya dimaknakan sebagai kemudi. Jadi kemudi yang otomatis. Artinya apa? Walaupun tanpa kehadiran kita sebagai pemilik bisnis itu tetap berjalan. Nah, walaupun kita misalnya ke luar negeri atau pergi jalan-jalan, atau misalnya tidak di rumah saja, itu bisnis kita tetap jalan. Kita tetap mendapatkan yang namanya passive income, ya, seperti itu. Nah itu yang saya katakan tadi. Jadi kalau misalnya ada orang yang cita-cita jadi pengusaha, ya cuma pengusaha sampai dia tua masih dia urusi juga bisnisnya, menurut saya itu belum berhasil membuat bisnis yang autopilot. Nah, pertanyaan yang muncul kemudian adalah bagaimana caranya membangun bisnis yang autopilot. Nah, kita harus memahami pondasi dari bisnis itu sendiri. Yang sepahaman saya ada 4 elemen utama atau pondasi utama dalam membangun bisnis. Pertama adalah pondasi itu adalah di marketing, kemudian di SDM, yang ketiga adalah di operasional, dan yang keempat adalah keuangan. Nah, mungkin juga ada bisnis lain yang kelima adalah di IT atau di riset, ada juga tambahkan seperti itu. Nah, inilah pondasi utama yang membuat bisnis itu menjadi autopilot. Nah, kalau contoh sederhananya seperti ini, ya, kalau Anda misalnya punya bisnis sate ayam, ya, bisnis sate, ya, selama Anda masih sendiri yang mengerjakan, Anda yang mengerjakan bagian produksi, kemudian ada juga bagian keuangannya, kalau ada yang membayar, ada yang transaksi, kemudian juga Anda yang memasarkan, kemudian yang keempat Anda juga sendiri sebagai SDM. Nah, itu belum dikategorikan sebagai bisnis autopilot. Makanya saya bilang tadi harus pelan-pelan, ya, dalam membangun bisnis. Jadi Anda dulu yang misalnya turun tangan, ya perlahan Anda bukan lagi urusi bagian produksi, Anda tinggal bagian keuangan atau bagian marketingnya saja. Nah, naik level lagi, Anda tinggal menjadi manajer. Jadi ada ada manajer pemasarannya, ada manajer keuangannya, kemudian ada manajer HRD-nya, kemudian ada manajer operasionalnya. Jadi Anda menjadi manajer utama dalam bisnis tersebut. Nah, lama-kelamaan lagi, ya Anda lagi
meng-hire orang yang ahli dalam bidang manajer misalnya. Anda tunjuk direktur misalnya untuk menjalankan bisnismu. Nah, tinggal Anda sebagai pemilik saham atau pemilik bisnis itu yang menerima laporan setiap tahun. Nah, kayak seperti itu. Itu yang dinamakan sebagai bisnis autopilot. Jadi sekali lagi, kalau Anda menjadi pengusaha, jangan sampai menjadi pengusaha yang sukses ya. Suksesnya itu yang dimaksud adalah pengusaha yang autopilot. Oke, saya kira cukup bincang-bincangnya kita. Nah, silahkan juga Anda mencari lagi ya, kira-kira apa sih alasan utamanya. Tanyakan diri sendiri, apa alasan utama kenapa sampai sekarang Anda juga masih berpikir tidak mau menjadi pebisnis ya. Anda yang bercita-cita jadi PNS, bercita-cita jadi karyawan BUMN dan profesi-profesi lainnya yang menurut saya itu yang masuk di kategori sebagai active income. Active income itu artinya nanti dia mendapatkan pendapatan ketika dia aktif bekerja, ya. Ya beda kalau passive income tadi. Jadi walaupun dia tidak bekerja, dia tetap mendapatkan pendapatan. Nah, di situ mungkin perbedaannya ya. Nah, walaupun juga saya akui bahwa menjadi seorang pebisnis itu tidak mudah dan tidak semudah yang dikatakan oleh para politisi atau para yang dinas koperasi. Tidak saja saya bilang jadilah Anda pebisnis dan seterusnya atau dosen-dosen. Itu menurut saya juga tidak mudah karena memang menjadi pebisnis ini banyak aspek ya, banyak tantangannya. Jadi kalau Anda lemah dalam segi keimanan cobaan, ya Anda mungkin tidak cocok memang jadi jadi pebisnis. Nah, coba gali diri Anda, coba tanyakan diri Anda tuh apa sih sebenarnya alasan utama orang kenapa tidak mau jadi pebisnis ya. Oke, saya kira cukup tidur saya kali ini. Sampai jumpa di lain waktu. Salam sukses selalu, salam entrepreneur, dan salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.